Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Keisha Novania Dina Putri dengan NIM akhir 207 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah fitokimia yang berjudul Proses Isolasi dan Identifikasi Terpenoid dari Daun Kluwi dengan nama latin Artocarpus camansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti SSI MMC. Selanjutnya itu penjelasan pertama terkait latar belakang. Indonesia memiliki iklim tropis yang mendukung keanekaragaman hayati tumbuhan obat yang sangat kaya. Terpenoid merupakan metabolit sekunder dengan berbagai efek farmakologi penting. Yang pertama itu ada antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, anti kanker, dan antiviral. Dan juga daun tumbuhan kluwi dengan nama latin Artocarpus camansi juga digunakan secara tradisional dan diteliti untuk menurunkan glukosa darah. Namun, studi fitokimia khusus terpenoid dari daun kluwi ini sekarang masih sangat terbatas. Yaitu selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama itu karakteristik dan kandungan kimia daun kluwi. Yang kedua aktivitas farmakologi senyawa terpenoid. Yang ketiga ada metode isolasi sistematis terpenoid. Dan terakhir identifikasi menggunakan spektrofotometri UV dan inframerah yang bertujuan untuk mengkaji karakteristik dan kandungan kimia tumbuhan daun kluwi, mengkaji aktivitas farmakologi terpenoid berdasarkan penelitian yang telah dilaporkan, menjelaskan metode isolasi terpenoid yang digunakan dari daun kluwi secara sistematis, menjabarkan proses identifikasi dan analisis terpenoid yang diperoleh menggunakan spektrofotometri UV dan inframerah. Selanjutnya ada klasifikasi dan morfologi dari daun kluwi. Yang pertama terkait taksonomi dari daun kluwi, yaitu yang pertama ada kingdom. Kingdomnya itu dari Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Rosales, familinya Moraceae, genusnya Artocarpus, dan spesiesnya itu Artocarpus camansi blanco. Untuk morfologi dari daun kluwi, yaitu tumbuhan kluwi termasuk famili Moraceae. Tumbuh sebagai pohon besar setinggi 15-20 meter dengan batang berwarna putih dan mengeluarkan getah. Daun berbentuk menjari berukuran besar 25-60 cm, berwarna hijau tua di permukaan atas dan hijau muda di bawah. Dari daun kluwi ini juga terdapat kandungan kimia. Yang pertama itu senyawa utama ada fenolik, terpenilasi, stilbenoid, kalkon, dan triterpenoid. Yaitu ada asam betulinat, ursolat, quercetin, dan camphorol teridentifikasi pada daun kluwi. Selanjutnya jalur biosintesisnya itu terpenoid disintesis melalui jalur asam mevalonat dan jalur sikimat. Dan uji kualitatifnya itu positif dengan reagen Lieberman-Bouchardat menghasilkan warna merah keorenan. Selanjutnya ada aktivitas farmakologi dari daun kluwi. Yang pertama itu ada anti kanker, di mana anti kanker ini menginduksi apoptosis dan menghambat angiogenesis sel kanker, serta memodulasi jalur sinyal intraseluler seperti NF-kB, P13K atau AKT, dan MAKP yang berperan krusial dalam memperkembangkan kanker. Yang kedua ada antiinflamasi, yaitu menghambat enzim HNE atau neutrophil elastase, enzim proteolitik penting yang berperan dalam proses inflamasi yang kerusakan jaringan aktivitas pada penyakit metabolik. Yang selanjutnya ada antimetabolik, regulasi lipid dan memperbaiki resistansi insulin. Yang terakhir ada antioksidan, di mana donor elektron untuk menstabilitas radiasi. Selanjutnya itu ada preparasi dan ekstraksi. Tahap pertama itu dilakukannya preparasi sampel dengan sampel 5 kg daun segar kluwi dari jerok, steba atau padang. Daun dicuci dan dikeringkan dan dihaluskan menjadi serbuk simplicia untuk proses ekstraksi. Tahap selanjutnya itu ekstraksi dan maserasi. Maserasi selama 5 hari, yaitu 3 kali pengulangan menggunakan pelarut metanol, N-heksana, dan etil asetat menggunakan metode destilasi. Lalu hasil maserasi difiltrat lalu dievaporasi hingga 400 ml ekstrak metanol kental. Setelah diekstraksi dan dimaserasi, dilakukannya fraksinasi dan uji Lieberman, di mana fraksinasi dengan menggunakan pelarut N-heksana 8 kali dan menghasilkan 26 gram ekstrak hijau tua, dan
diuji dengan reaksi Lieberman-Burchard positif menunjukkan ada. Setelah dilakukannya preparasi, dilanjutkan dengan uji pendahuluan menggunakan kromatografi dan pemurnian. Uji KLT awal yaitu di elusi menggunakan fase geraknya itu perbandingan N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 8:2, lalu disemprotkan dengan reagen Lieberman-Burchard menghasilkan 3 bercak berwarna terdeteksi dan mengidentifikasi 3 komponen dalam ekstrak. Selanjutnya menggunakan kromatografi kolom menggunakan fase diamnya itu silika gel dengan gradien N-heksan banding etil asetat, lalu dielusi secara berurutan dengan komposisi N-heksan murni, N-heksan, dan etil asetat dengan perbandingan 9:1, 8:1, 7:3, 6:4, dan 5:5 dengan menggunakan 50 vial dengan 8 fraksi. Selanjutnya ada rekristalisasi dan uji kemurnian. Rekristalisasi fraksi 3 dengan N-heksan panas menghasilkan 501 mg kristal jarum putih atau 0,01% berat daun segar. KLT-nya itu terdapat spot tunggal pada berbagai sistem eluen dan menghasilkan titik leleh 141 sampai 142,8 derajat Celcius yang dimana hasilnya itu kemurniannya sangat tinggi. Selanjutnya itu ada metode identifikasi senyawa terpenoid. Yang pertama itu ada penapisan fitokimia awal, di mana hasil screening fitokimia menunjukkan positif untuk steroid dan terpenoid, serta negatif untuk alkaloid, flavonoid, dan saponin. Uji Lieberman-Burchard menghasilkan perubahan warna merah keorenan yang mengkonfirmasi keberadaan senyawa terpenoid. Reaksi ini terjadi akibat dehidrasi dan kondensasi cincin terpenoid oleh asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat menghasilkan kromofor berwarna khas. Selanjutnya, diidentifikasi menggunakan spektroskopi ultraviolet. Larutan kristal dalam metanol menunjukkan lambda max 210,2 dan mengidentifikasi adanya ikatan rangkap C tidak terkonjugasi dalam struktur senyawa. Selanjutnya, analisis spektroskopi inframerah. Terdeteksi gugus OH dengan 3.350 cm dan gugus CH alifatik 2.920 cm dan gugus metil 1.385 cm yang khas pada senyawa triterpenoid. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran dari hasil kajian isolasi dan identifikasi senyawa terpenoid daun kluih. Sehingga daun kluih dengan nama latin Artocarpus camansi, yaitu tumbuhan Muraceae dengan manfaat tradisional yang sangat kaya metabolit sekunder dengan isolasi menggunakan maserasi dan fraksinasi, kromatografi kolom, dan rekristalisasi menghasilkan kristal jarum putih dengan berat 501 mg. Dengan diidentifikasi yang didukung uji Lieberman-Burchard, kromatografi lapis tipis, dan uji titik leleh dengan menghasilkan 141 sampai 142,8 derajat Celcius. Dan juga diidentifikasi menggunakan spektroskopi ultraviolet dengan lambda max 210,2 nanometer dan juga spektrofotoskopi inframerah mengkonfirmasi senyawa yang diisolasi adalah terpenoid dengan kemurnian tinggi dengan ikatan rangkap tidak terkonjugasi gugus OH dan gugus metil. Dan juga ada sarannya yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi karakteristik struktur menggunakan spektroskopi NMR, 1H-NMR, dan 13C-NMR, dan spektroskopi massa. Menguji aktivitas biologis senyawa hasil isolasi, serta mengkaji hasil fraksi atau bagian tumbuhan lain untuk menggali potensi kimia Artocarpus camansi lebih luas. Sekian video presentasi dari saya terkait kajian, isolasi, dan identifikasi senyawa terpenoid dari daun kluih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan karena masih di tahap belajar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.